Kekuasaan itu, ya, demokrasi itu berdiri di atas opini publik. Ya. Semua di dalam tradisi demokrasi yang namanya kekuasaan itu berdiri di atas opini. Ya. Ya. Yang mampu menguasai opini, dia akan menguasai politik. Anda bayangkan fenomena Trump. Ya, orang Amerika tuh tahu Trump ini nggak beres, ya, bos kapitalis, ya, kelakuannya seperti itu, ya, tiba-tiba dia tarik isu tentang Amerika, tentang keamerikaan, tuh, ya, semua masyarakat ini memilih dia. Di ujung-ujung baru masyarakat tahu ternyata kita dimanipulasi kesadaran kita ini. Nanti sistem demokrasi juga celahnya banyak, tapi demokrasi bagi saya bukan sistem terbaik, tapi dia adalah sistem yang paling baik untuk menjawab agar tidak muncul otoritarianisme. Kalau saya berbeda di sini sama Bung. Gitu. Apakah yang berbeda? Kalau Bung masih menganggap bahwa demokrasi adalah yang baik di antara yang terburuk, tapi bagi saya yang buruk, sistem yang buruk di antara yang terburuk ya demokrasi. Ini agak beda. Jadi maaf saja nanti kalau ada saya berbeda pandangan, kemudian alirannya kan aliran begini, tapi kan ada aliran sedikit ke sini, saya sedikit bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang buruk di antara yang terburuk. Loh, hati-hati. Makanya orang-orang yang bilang demokrasi mana, nggak tahu. Nah, di sini saya kasih tahu kan tentang kekuasaan itu, kekuasaan yang kita anggap BK tahu sama jadi caleg berkeluarga, sudah nggak ada ngerti tentang kekuasaan, tentang ininya itu. Ini zalim nih yang begini nih, nenek udah baik, wih, tuh sudah ada tanda tangan wadek nih, titik proposal sok nih, bukan tanda tangan wadek kan, hati-hati loh. Wadek itu tanda tangan parapo, tetapi begitu berlakunya untuk pencairan. Itu mau SPPD tanpa tanda tangan wadek wabuk, nggak bisa bos, nggak bisa. Jadi kita anggap dia bahwa kita letakkan dia apa adanya kekuasaan itu. Nggak bisa dong kita, anusen haji, anusen kiai. Kiai itu di satu sisi sebelah. Konteks bernegara itu diatur kalau undang-undang, gitu ya. Ambil kan kita ini hanya menyerahkan mandat saja, tapi kedaulatan kita sebagai manusia kan tidak kita berikan kepada mereka. Iya. Hanya mandat per 5 tahun, karena kita memilih jalan demokrasi, ya. Yang cabang-cabang kekuasaan sudah dibagi-bagi, kan begitu di sistem kita ini, ya. Nah, di dalam perjalanan negara ini yang mengayomi segenap tumpah darah masyarakat segala macam, gitu ya. Di dalam prakteknya, ya justru belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan pertanyaannya kenapa kan? Apakah negaranya yang salah atau masyarakatnya yang acu tak acu? Nah, ada dua cara pandang itu. Huntington itu pernah menulis tahun 96 tentang gelombang demokrasi ketiga. Dia mengatakan ada istilah vox populi vacante. Semakin tinggi taraf pengetahuan masyarakat, maka semakin mampu masyarakat berdiri sejajar dengan negara. Kita tidak sedang menegasikan negara di bawah kekuasaan rakyat atau negara menindas rakyatnya, tapi ada posisi di tengah. Belum ada negara itu sebagai wasit, itu belum ada, itu idealita. Negara sebagai bapak juga belum ada. Nyatanya negara ini alat yang dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk menindas yang lemah. Ini pendekatan teori instrumental namanya. Negara sebagai alat penindas.
Bagaimana realitasnya? Yang bisa menjawab ya kita. Apakah benar teori ini mengatakan seperti itu? Artinya, gitu ya, kekuasaan ini kan objeknya manusia. Dia akan menggerakkan sistem, akan menggerakkan kekuasaannya. Manusia itu, yang saya tahu, ya, dia terbagi menjadi dialektika antara baik dengan buruk, gitu ya, serakah, ya, dengan baik, gitu ya. Fitrahnya manusia itu sebagai makhluk sosial. Fitrahnya manusia itu sebagai makhluk sosial. Dia berbagi, ya, dia hidup tolong menolong bersama sesama. Ini fitrahnya manusia. Nah, di dalam perjalanannya peradaban ini terjadi pergeseran. Nah, terjadi pelembagaan nilai dari keserakahan itu, ya, dibuatkan semacam teori, gitu ya, yang melekat. Nah, teori inilah yang kemudian di dalam sejarah peradaban manusia antara keserakahan ini yang terlembaga, ya, keserakahan yang terlembaga dalam diri manusia ini, karena manusia ini adalah serigala bagi sesama, dibutuhkan alat membangun kesepakatan agar dia tidak menjadi serigala bagi sesama, ya, dibutuhkan alat atau kesepakatan yang namanya aturan, disepakatilah hukum, gitu ya, hukum. Kemerdekaan saya dibatasi oleh kemerdekaannya Bung Henry, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pada intinya manusia itu hidup sebagai manusia yang merdeka. Nah, tapi ingat, di dalam unsur kemanusiaan itu ada, di dalam kemerdekaannya ada kemerdekaan orang lain. Iya. Nah, dibutuhkanlah itu kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan itulah kita sebut dengan peraturan. A rule of the game, a rule of the law. Nah, dikawallah kesepakatan ini. Gitu loh. Dalam kesepakatan bersama, dilihatlah siapa yang berhak memimpin untuk mengawal ini, untuk mengatur kita ini. Ya, dilihatlah. Oh, dia ini baik, gitu ya, nggak serakah, katanya kan, dan dia bijaksana, diangkatlah sebagai pemimpin dia ini. Karena ini wilayah etis, ya, masalah kebenaran. Kalau menurut Plato dalam Republik itu, maka angkatlah seorang pemimpin itu yang punya basis nilai, menguasai tentang filosofi kebenaran. Begitu, untuk mencegah unsur keserakahan ini terlembaga dan terlegitimasi. Lewat kekuasaan orang bisa melakukan pembunuhan, lewat kekuasaan orang bisa melakukan ya, kejahatan-kejahatan yang terorganisir sebetulnya. Misalnya di negara ini saya kira harus ada alat kontrol di luar mekanisme resmi, ya. Kalau di sistem demokrasi diakui yang namanya gerakan ekstra parlemen. Di dalam ada gerakan parlemen, ya. Parlemen harus nyambung antara ekstra parlemen, isu-isu atau nilai-nilai yang dibawa oleh ekstra parlemen ini ditangkap juga oleh yang ada di parlemen, karena ada kesamaan nilai dan cara pandang. Ini kita sebut dengan masa parlemen. Disinilah konteksnya kita katakan bahwa dimensi etis perjuangan kelas itu ada di parlemen. Jadi kesimpulannya Bung Henry, pelembagaan nilai yang termanifestasi dalam bentuk kriteria, dalam bentuk syarat-syarat menjadi pemimpin itu sebetulnya itu salah satu ikhtiar saja sebagai upaya kita kemudian mengendalikan tadinya kekuasaan yang punya potensi membahayakan itu ke arah yang kita harapkan, kan? Jadi syarat pemimpin harus begini, jujur, amanah, segala macam. Itu kan pelembagaan nilai-nilai di dalamnya itu kan. Nah, jadikan kriteria dan syarat itu dalam memilih pemimpin itu bagian dari ikhtiar saja yang kita kemudian mengupayakan itu kan. Pada yang fitrahnya punya kecenderungan berbuat buruk dan punya kecenderungan berbuat baik kan. Nah, Oke, Bang Ru, Abang Ru, Ya. ya, Bang Ru, demokrasi kita hari ini benar katanya
untuk menjawab pertanyaan dari bukunya Abraham Lincoln, The Power of Absolute. Pertanyaan itu siapa sebenarnya? Bukan yang Abraham punya- Mercon. Abraham Lincoln. Abe. Jadi, pertanyaan yang muncul itu siapa sebenarnya yang punya kekuasaan mutlak itu dalam demokrasi? Silakan Bang. Saya suka cerita orang-orang Amerika yang mempercayai Kelnek. Karena saya suka orang modern itu kalau berbicara tentang Kelnek. Karena ini sesuatu yang berhubungan dengan takhayul ya. Itu Abraham Lincoln itu bahkan oleh orang Amerika yang kita anggap orang paling hebat tuh, dia suka hal-hal yang menarik di belakang Presiden Lincoln-nya. Lincoln itu adalah manusia yang disebut itu setengah dia penjelmaan dari bangsa yang setan-setan itu. Ya. Apa namanya? Bentar, Jul. Jadi dia kan pertanyaannya apa tadi? Siapa Iya. yang punya kekuasaan Ya, mutlak siapa- dalam siapa- sistem siapa sebenarnya negara yang berdemokrasi kan? Sebutan demokrasi kita sebenarnya. Saya suka Bang Rindu Lincoln. tadi itu bahwa ada Saya temporary suka Lincoln. kekuasaan Nah, yang dipegang saya- oleh Saya suka jawab. Lincoln. Saya Abraham jawab. Lincoln. Kalau saya Bapak tanyakan, saya sebagai orang yang berketuhanan, kekuasaan mutlak itu ada pada saya, didelegasikan Tuhan kepada saya kan? Itu saya. Bisa dibenarkan, Dalam negara silakan. berdemokrasi. Ya, ya bahwa Rakyat. kekuasaan jadi Yang per- mutlak persepsi kita tentang kekuasaan itu kan sudah sama kan, bahwa kekuasaan itu bohong-bohong, bahwa kekuasaan itu mencakar-cakar, membunuh itu benar kan, apa yang di dalam Quran itu sudah benar kan, bahwa terjadi wasamud dan iramazatil imad gitu, bahwa gini-gini, dan itulah kekuasaan yang sesungguhnya. Ada Fir'aun kan, bahwa dia mengaku sampai menjadi Tuhan, benar. Pertanyaannya kepada saya, apakah saya sepakat dengan itu? Ya, karena Quran menulis apa adanya tentang itu. Ada unsur agamanya loh. Karena apa? Yang saya percaya kepada dari Islam itu kan Qurannya kan. Karena nabinya kan sudah lama mati. Yang tersisa dari nabi itu kemudian Quran. Qurannya itu apa? Literasi yang tertinggal daripada Muhammad yang di dalam kubur itu, yang kemudian tidak bisa kemudian oleh umat Islam itu diwujudkan hari ini, tidak bisa. Qurannya saja kan benar, Pak. Apa yang dikatakan Lincoln itu absolute, the power of absolute. Ya, ketika saudara mengangkat Pak Kip ini sebagai dewan dengan apa adanya dirinya, ya, apakah Bapak akan menjamin Pak Kip itu tidak selingkuh misalnya? Maaf ya, tidak minum bir misalnya? Tidak bisa saya jamin, Pak. Itu kebebasan beliau. Ditambah dengan Doyan bir. dengan SPPD-nya yang banyak kan? Tambah lagi kan? Aspirasi. Mabuk-mabukannya kan? Aspirasinya lagi. Lah, aspirasinya berapa M? 3 M ya satu bulan ya. Tergantung. 1 tahun kan? Tergantung lobby. Tergantung lobby dengan APBD apa? BKAD ya. Ya betul. kepala daerah lah. Ya. Apakah pandangan masyarakat Jamak itu menganggap pribadinya dia enggak mungkin seperti wong dia sholat tiap subuh berjamaah? Bohong, itu bukan itu, Pak. Bahwa kekuasaan di namun BK kau. Selono dek. Kan aku yang tanggung jawab ya. Lalu 6 jari sekdis, 6 jari kepala dinas. Kerwak aku. Benar kata beliau nih, kerwak aku. Karena Tuhan itu, maaf kita loncat lagi ke sana kan, bagaimana filsafat kemanusiaan itu, bagaimana diciptakan manusia ini kan. Quran tuh bilang wa nufikha min ruhi katanya kan. Aku katanya Tuhan itu meniupkan dari nafasku kepada manusia itu. Fa, ada nafasmu, maka aku adalah Tuhan. Betul kata Fir'aun itu. Aku Tuhan, mulainya Fir'aun saking berkuasanya. Akhirnya ditenggelamkan. Mau ikut seperti dia? Kamu lu. Jadi tidak ada yang bisa regimun sekarang lebih jolimun daripada rezim PKI. Apa PKI? Kamu lu sebenarnya. Hanya saja Anda hari ini bagaimana menghadapi kekuasaan itu? Apakah Bapak mau ikut ke dalamnya atau menolaknya dengan konsekuensinya?
Anda ikut sama dia, konsekuensinya Anda aman. Benar Pak? Anda sebagai pegawai negeri, Anda ikut dengan rezim taat, Anda aman. Bahkan insya Allah pangkat antum naik. Tetapi kalau Anda membelot, beroposisi, konsekuensinya ada. Ini reward and punishment. Siapa yang nulis reward punishment?